Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Kita akan kembali membahas bagaimana line up pemain dari 30 pemain yang sudah dipanggil. Tadi terakhir kita belum membahas posisi striker. Kita akan tampilkan di layar nama-nama yang sudah dipanggil untuk posisi penyerang. Ya, ini ada Victor Detan, Jens Riven, Dominikus Dion, ada Hoki Caraka, ada Firman, ada Rahmat, ada Ahmad Wadil. Bung Kesit, mungkin siapa yang kira-kira diunggulkan? Ya, ada tiga pemain lah ya yang saya lihat ini punya potensi untuk bisa menjadi untuk perebutan ya di barisan depan. Tapi memang pemain-pemain depan yang ada pada saat ini ya, yang striker murni memang hanya Jens Riven ya, dan Hoki Caraka. Ada Victor Detan, tapi Victor Detan itu dia pemain depan tapi lebih banyak beroperasi lewat sayap ya, di sektor kanan terutama. Tapi kalau kita lihat dari nama-nama ini, Hoki Caraka, Jens Riven tampaknya yang akan bersaing ketat di sana memperebutkan satu tempat kalau memakai striker tunggal ya. Sementara untuk Victor Detan saya pikir dia peluangnya untuk bisa menjadi pemain di sektor kanan di lini depan juga sangat kuat. Nunung? Jens Riven, nomor 9, Altaf Indi di Persis kemarin juga bagus. Terus Rahmat Arjuna juga menurut saya bisa dikasih kesempatan juga gitu. Dan ya ini pemain-pemain yang punya kesempatan ya. Jujur itu cuma 3 saya sih. Hoki mungkin harus bersaing juga tadi Bung Kesit bilang sama Jens Riven. Jens Riven. Ya. Oke, baik. Ini kan kemudian akan bermainnya di dua tempat ya, 2 stadion, GBK dan juga di Bekasi. Nah, kalau Bung Kesit melihatnya, kira-kira seberapa besar antusiasme supporter, para pendukung, para pecinta sepak bola ketika memang kemarin itu kita agak terbuai dengan mimpi untuk meraih Piala Dunia. Apakah ini masih cukup penting untuk supporter melakukan dukungan, hadir di stadion? Ya, di bulan Juli ini sebenarnya kan nggak ada kompetisi, sudah selesai ya, sudah break ya, baru main lagi Agustus. Jadi memang euforia lolosnya Indonesia ke round keempat walau di pertandingan terakhir kalah melawan Jepang dengan 6-0, tetap bahwa saya melihat antusiasme supporter untuk menyaksikan U23 itu sangat tinggi ya. Kenapa? Karena pertama tontonan sepak bola di bulan Juli ini adalah AFF ya, walaupun nanti ada Piala Presiden juga, karena kompetisi baru main di bulan Agustus. Dan tim nasional baru main lagi nanti di bulan Oktober ya. Ada kualifikasi Piala Asia U23 di bulan September. Jadi saya pikir rangkaian tim nasional yang akan tampil sepanjang dari Juli sampai Oktober ini, saya pikir masih tetap akan mendapatkan perhatian tinggi dari supporter. Oke, Mas Nunung, kira-kira supporter kita akan tetap euforianya setinggi kemarin atau tidak? Mungkin tidak setinggi yang kemarin, tapi antusiasmenya pasti ada. Karena ini juga jadi bagian timnas kita, jadi bagian untuk jenjang mereka ke depan. Jadi ya saya berharap mereka bisa menampilkan penampilan yang terbaik dan bisa memenangkan setiap pertandingan, dan apalagi ini di kandang memberikan juara itu pasti akan bangga, tapi juga jangan terlalu overconfident. Terima kasih. Oke, Mas Nunung, kalau bicara soal target realistis, seperti apa sebenarnya target realistis timnas U23 kita di AFF ini? Ya, realistis pasti juara lah, Mbak. Tadi Bung Kesit sudah bicara, apalagi ini main di kandang, ya juara pasti. Tapi juga butuh perjuangan, butuh kerja keras, karena lawan-lawan pasti juga akan menunggu Indonesia. Pasti, karena mereka juga sudah berpengalaman. Setiap kali lawan Indonesia di kandang, mereka juga pasti kesulitan. Tapi kita juga tidak lengah juga, waspada, dan tetap harus bisa pertahanan kita juga harus selalu siap. Oke, Bung Kesit, juara itu adalah target realistis. Tapi syaratnya apa? Syaratnya ya Indonesia harus tampil konsisten ya. Pertama, dukungan sebagai tuan rumah itu sangat luar biasa. Supporter pasti akan berbondong-bondong memberikan supportnya ya. Kemudian Indonesia lagi-lagi tetap menjadi tim favorit. Kita finalis, pernah juara. Jadi saya pikir kalau kemudian targetnya adalah juara, ya sah-sah saja. Dan itu harus diraih di tim U23 ini.
Karena lawan-lawan yang akan dihadapi memandang Indonesia pada saat ini itu tim U23-nya sangat luar biasa. Karena terakhir Indonesia menjadi tim yang sukses melangkah sampai ke semifinal di Piala Asia lalu. Jadi nggak ada cerita gitu kalau menurut saya kalau Indonesia tampil di kandang sendiri tapi kemudian tidak mampu untuk lolos ke final atau juara begitu. Walaupun nanti di fase kedua pasti akan merasakan atau bertemu dengan tim-tim yang menjadi lawan yang betul-betul dahsyat menurut saya. Oke, itu siapa misalnya kalau Thailand ya? Vietnam. Thailand dan Karena Vietnam. dia ada di grup B dan grup C. Kalau untuk dari pemain kita sendiri, siapa yang kira-kira Bung Kesit harapkan akan tampil gemilang di AFF kali ini? Mungkin nanti sorotannya kalau di barisan depan ada Jens Reven ya, kalau memang dia menjadi pilihan utama. Selain itu ada beberapa nama yang menurut saya juga bakal muncul ya, pemain yang punya potensial seperti Raihan Hanan. Saya pikir ini juga pemain yang menurut saya punya potensi sangat baik. Dia sukses bersama Persija walaupun Persija tidak memenuhi target masuk 4 besar di Liga 1, tapi Raihan Hanan menjadi sosok yang menurut saya punya peran cukup besar bersama Persija dan dia menjadi salah satu andalan juga di tim U23. Oke, jadi berarti harapannya memang Gerard akan cukup jeli ya melihat nama-nama ini dan kemudian memberikan kesempatan nanti untuk bermain di AFF. Mas Nunung, mungkin pertanyaan terakhir, kalau dari Anda sendiri harapannya seperti apa bagaimana pemain-pemain yang kita lihat namanya sudah dipanggil ini kemudian akan punya kesempatan untuk menunjukkan performa mereka terbaik, termasuk untuk bagaimana mereka akan menampilkan permainan yang terbaik sebagai bagian dari untuk kemudian dilihat bibit-bibit untuk timnas senior. Iya, saya berharap mereka harus kerja keras, harus konsisten juga di setiap pertandingannya nanti, terus jangan overconfident juga, apalagi nih pemain-pemain muda yang diharapkan untuk penerus senior-seniornya, dan mereka ya itu tadi harus tetap waspada, tetap harus kerja keras, latihan yang fokus, ya menampilkan penampilan yang terbaik. Ini kandang kita harus menang dan juara pastinya, Mbak. Terima kasih Mas Nunung dan Bung Kesit untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.